Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ini Mas Marimas. Oke, di sini kali ini di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkuliahan saya, yaitu mata kuliah logika dengan materi yang berjudul silogisme. Apa sih silogisme kategoris dan apa aja bentuk serta modus dari silogisme tersebut? Yang pertama nih, siapa yang tahu apa artinya silogisme? Kalau yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Apa itu silogisme? Silogisme adalah penyimpulan keputusan baru yang berasal dari dua keputusan atau berasal dari dua premis sebagai pembuatnya. Jadi, jika semua premisnya benar, maka semua kesimpulannya itu menjadi benar. Dan silogisme kategoris itu juga mempunyai premis minor, di mana subjeknya digunakan pada subjek pada kesimpulan juga. Jadi premis minornya seperti setiap manusia dapat mati. Lalu premis minornya Budi adalah manusia. Jadi kesimpulannya adalah Budi dapat mati. Budi sebagai subjek, dapat mati sebagai predikat. Oke, yang selanjutnya adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu mempunyai tiga macam lagi nih. Yang pertama adalah silogisme hipotesis kondisional, yang kedua silogisme hipotetis disjunktif, yang ketiga adalah silogisme hipotetis konjungtif. Ya, oke, selanjutnya silogisme hipotetis kondisional. Biasanya ini tuh ditandai dengan adanya istilah jika maka pada premisnya, seperti yang tertera pada tulisan di atas ya kawan-kawan. Silogisme ini mempunyai dua modus ya. Ini adalah modus materi, bukan modus yang seperti itu ya. Modus ini ada dua, yaitu modus ponens dan modus tollens. Pada contohnya seperti pada contoh yang modus ponens nih, jika seorang anak rajin belajar maka ia lulus ujian. Nah, ini ditandai dengan jika maka kan ya, ini berarti termasuk dengan silogisme hipotetis kondisional. Nah, lanjut, jika seorang anak rajin belajar maka ia lulus ujian. Yang kedua adalah Ahmad adalah anak yang rajin belajar, maka kesimpulannya adalah Ahmad lulus ujian. Nah, begitu, karena modus ini adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua yang bernilai benar dan pernyataan dua bernilai benar, maka pernyataan duanya itu dianggap menjadi kesimpulan. Begitu. Dan selanjutnya adalah modus tollens. Contohnya, jika hari Minggu maka Budi bertamasya. Yang premis kedua adalah Budi tidak bertamasya, maka kesimpulannya bukan hari Minggu. Karena apa? Jika hari Minggu maka Budi bertamasya. Yang premis dua adalah Budi tidak bertamasya. Jadi bukan hari Minggu dong, kan kalau hari Minggu Budi mau bertamasya. Yang ketiga adalah silogisme hipotetis disjunktif. Nah, silogisme ini biasanya ditandai dengan adanya kata-kata atau. Oke. Contohnya nih, Munir akan pergi kuliah atau nonton film. Ia ternyata pergi kuliah, jadi ia tidak menonton film. Kenapa? Karena kan ia pergi kuliah gitu. Berarti dia tidak menonton film dong, kan? Di silogisme ini ada dua modus juga, yaitu modus ponendo tollens dan modus tollendo ponens.
Yang pertama adalah modus ponendo tollens dulu ya. Modus ponendo tollens itu adalah pilihan yang satu ditempatkan dalam premis minor dan menyingkirkan atau mengingkari pilihan yang lain dalam kesimpulan. Contohnya, semua napi bersifat manusia atau kejam. Yang kedua adalah ia itu selalu manusiawi. Nah, jadi ia tidak kejam, begitu. Karena modus ini itu dapat mengingkari atau mengingkari pilihan yang lain dalam kesimpulan. Oke, yang selanjutnya adalah modus tollendo ponens. Apa sih modus tollendo ponens itu? Oke, modus tollendo ponens adalah salah satu pilihan yang dinegasikan dalam premis minor, sedangkan pilihan yang lainnya diafirmasikan dalam kesimpulannya. Contohnya nih, jika seorang mengidap kanker tulang, ia dapat dinyatakan sakit keras. Yang kedua, Martha tidak sakit keras. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tahu gak? Jadi kesimpulannya adalah Maria tidak mengidap sakit kanker tulang, begitu ya. Karena modus ini itu salah satu pilihan dinegasikan dalam premis minor, sedangkan pilihan yang lainnya diafirmasikan ke dalam kesimpulannya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 3 nih, yang terakhir ada silogisme hipotetis konjuntif. Itu apa sih? Oke. Silogisme ini adalah proporsi yang memiliki dua predikat yang bersifat kontraris, yakni tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Ya, berarti gak mungkin bisa bareng. Contohnya, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, Sartono tidur. Ya, jadi kesimpulannya ia tidak membaca. Kenapa? Karena Sartono tidur. Nah, begitu. Karena silogisme ini menunjukkan bahwa tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, pada silogisme ini terdapat satu modus saja. Ini modus apa? Modus ponendo tollens, di mana pilihan terdapat pada premis minor dan pilihan ada pada kesimpulannya. Oke guys, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Jika ada salah atau kekeliruan dalam pengucapan atau pemaparan materi saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf ya jika ada salahnya, karena di hadis bilang al-insanu mahalul khata' wa nisyan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke guys, terima kasih. Dadah, assalamualaikum.